Baiklah, Bapak dan Ibu, pada kesempatan di bulan Ramadan ini, sambil kita menunggu untuk berbuka puasa, ya, kita akan membahas terlebih dahulu, akan kita angkat dan kita bahas bersama Bapak Kiai Haji Profesor Jai Muslimin, MA PhD, tentang puasa dan kepedulian sosial. Di mana untuk mengetahui lebih jauh mengenai hal ini, kita akan berdiskusi dengan Pak Kiai. Pak Kiai. Baik. Kita ketemu lagi nih Pak Kiai. Iya. Baik. Bagaimana nih kabarnya nih Pak? Baik deh Pak Kiai. Ya. Biasa sambil menunggu buka puasa gitu ya Pak Kiai ya. Apa ini hal yang mau kita perbincangkan ini? Ya, tentang puasa ini, puasa dan kepedulian sosial ya. Kan lihat banyak kita lihat di masyarakat itu kan. Ya. Sudah banyak lagi manusia itu atau istilahnya masyarakat udah tidak peduli lagi tentang kepedulian sosial itu. Kita kupas ya Pak. Baik. Ya. Apa sih artinya itu mengatakan bahwa puasa itu menumbuhkan kepedulian sosial jika penderitaan orang lain tetap hanya menjadi latar belakang emosional, bukan pusat perubahan sikap dan kebijakan hidup kita, Pak Kiai? Baik. Kalau dalam penelitian itu ada istilah peneliti melakukan penelitian dengan cara participatory research. Baik, Itu maknanya, kalau dia meneliti tentang nelayan, maka ia menjadi seolah-olah nelayan. Kalau ia meneliti tentang petani, maka ia menjadi seolah-olah petani. Nah, itu artinya partisipatory. Nah, ibadah puasa itu pada dasarnya sangat partisipatoris. Karena mempraktekkan supaya lapar, supaya haus, supaya berkekurangan. Hanya masalahnya, kadang itu hanya berhenti pada merasakan secara individual. Tapi tidak merasakannya lebih jauh untuk bagaimana mengetahui apa yang membuatnya selalu berkekurangan. Sistem, tatanan. Nah, itu juga bagian dari yang luput kadang-kadang dari pengamatan kita. Karena definisi kita tentang berkekurangan seolah-olah hanya berhenti pada individu yang berkekurangan. Definisi kita tentang kelaparan berhenti pada individu yang kelaparan. Jadi ini parsial sebenarnya. Nah, ini harus dikoneksikan dengan komprehensivitas pemahaman yang bersifat sosiologis. Oleh karena itu, sistem apa yang membuat selalu kita lapar? Sistem apa yang membuat selalu kita berkekurangan? Tatanan apa yang membuat ini semua tidak berkeadilan? Itu namanya komitmen sosial yang sesungguhnya. Bukan hanya partisipatoris yang bersifat individual. Merasakan lapar. Seperti orang juga yang lain merasakan lapar. Tapi batasannya hanya pada emosi individual. Dengan demikian, mengapa puasa itu jadi lebih sering dipahami sebagai ibadah individual? Tadi kan Pak Kiai bilang tuh individual begitu ya. Sementara dimensi sosialnya itu diperlakukan sebagai efek samping lah gitu. Bukan merupakan tujuan utama. Padahal kalau dari lihat narasinya Pak Kiai tadi, harusnya kan menjadi tujuan utama kan. Betul. Koreksi sosial lah. Ya kira-kira begitu kan. Bagaimana ya Pak? Nah, dalam kaitan dengan istilah hukum Islam, kita menyebut ada istilah fiqhul maqasid. Fiqhul maqasid. Maqasid itu jamak dari maqsad, artinya tujuan. Kalau dalam hukum konvensional, kita menyebutnya teleologis. Nah, bukan teologis ya, tapi teleologis. Itu bagaimana kita menegakkan aturan, tapi perspektifnya adalah termasuk di dalamnya tujuan dari aturan itu. Nah, sekarang kalau kita menjalankan puasa, secara fikih, maqasid itu berarti menjalankan puasa dengan penghayatan apa tujuan kita berpuasa. Nah, kalau menjalankan puasa di bulan Ramadan tidak dengan penghayatan tujuan, maka akhirnya individual. Haus dan dahaga berhenti hanya pada posisi itu. Tidak meloncat lebih jauh atau tidak memberikan efek yang lebih jauh. Nah, itulah masalahnya.
Karena kita tadi bicara kepedulian sosial, Pak Kiai. Lalu apakah kepedulian sosial yang lahir dari puasa benar-benar mengubah relasi kita itu, ya, relasi kita dengan yang lemah, atau hanya memperkuat posisi kita sebagai pemberi yang bermoral itu? Nah, Kan, jadi ini kan seperti itu, ya. kadang-kadang tindakan berderma filantropi itu juga kadang-kadang mengekalkan diri kita sebagai pemberi, sehingga kita punya kelas sosial sendiri nih. Nah, Ya orang lain sebagai penerima. iya, Kalau kelas sosial itu justru kita langgengkan, iya. sehingga al-yadul ulya yang memberi itu tetap dia, wal yadus sufla yang diberi itu juga tetap dia. Oke. Itu sebenarnya pemberian kita belum mengubah dan belum mencapai pada titik yang maksimal. Karena pemberian hanya bersifat gerakan karitatif. Memberi dengan belas kasihan kepada orang lain, bukan memberi dengan konsep pemberdayaan kepada yang diberi. Nah, gitu. Dimensinya berarti mesti yang harus dirubah ya Pak Kiai, ya? Betul. Mindsetnya orang yang memberi itu harus dirubah. Gitu, Harus ya? dirubah. Iya. Harus dirubah. Bagaimana dia bisa memberi itu tetapi bermanfaat buat orang banyak? Kira-kira gitu ya? Betul. Mengapa kemudian sosial Ramadan itu sering bersifat musiman, ya, menguat hanya di bulan puasa saja gitu, lalu memudar tanpa jejak perubahan jangka panjang di periode-periode berikutnya setelah bulan puasa itu berakhir? Nah, di situ titik lemahnya. Mungkin salah satunya juga faktor yang bersifat sosial juga, karena kalau puasa syiar dan kampanyenya. Sekarang kan orang musim mengikuti apa yang tren ini. Yeah. Puasa itu trend setting. Jadi membuat sesuatu itu viral, membuat sesuatu itu trending, trending topik. Nah, kalau nggak ada trending topik, kita lupa. Dan seringkali perubahan-perubahan yang sifatnya ad hoc, yang menghibur, tapi hanya sesaat, dan tidak berdaya jangka panjang, itu perubahan-perubahan ad hoc tadi. Nah, dan puasa kita kadang-kadang menjadi instrumen yang hanya merubah secara ad hoc. Nah, dia hanya berada di bulan Ramadan aja, hanya berubahnya. berada di bulan Ramadan. Ini jalan di tempat ini sebenarnya. Karena Padahal tadi masih ada 11 bulan ke depan. masih ada 11 bulan ke depan. Jadi sama dengan kita inilah. Kalau kita punya kewenangan, trending topiknya tidak ada yang memprotes, memberikan masukan kepada kita, maka kita mengatakan, oh sudah tepat kita berada on the right track, dan begitu. Karena yang kita perhatikan hanya trending topik, gitu ya. Tapi giliran ada trending topik yang memberikan masukan dan kritikan, sibuk kita untuk memadamkan trending topik. Jadi hanya memadamkan trending topiknya, bukan mencari akar penyebab masalahnya. Nah, ini problem kita juga kadang-kadang menjalankan Ramadan dalam posisi yang seperti itu. Jadi Ramadan memperhatikan trending topik. Ramadan memperhatikan viralisme. Bukan memperhatikan apa sesungguhnya akar masalah yang kemudian menjadi kontinuitas cara kita untuk berRamadan. Nah, jadi Ramadankanlah kita sepanjang tahun. Ramadankanlah diri kita sepanjang usia kita masih ada. Betul. Jadi kalau sekarang membantu di bulan Ramadan, ya bantu pula di bulan-bulan lainnya sepanjang 11 bulan ke depan tadi ya, kira-kira gitu ya Pak Duli? Betul. Lalu jika puasa ini benar-benar mendidik kepedulian sosial, mengapa pakai ini? Mengapa ketimpangan, eksploitasi, dan pengabaian terhadap yang rentan tetap dianggap sebagai normal gitu oleh banyak orang yang berpuasa gitu ya? Apakah puasa itu nggak membekas nih Pak Kiai? Ya, tadi kan cuman ad hoc di bulan Ramadan itu aja. Kesananya kembali lagi seperti awal lagi, dia seperti menjadi seorang yang eksklusif, ya, menjadi orang hanya berada di dalam kelas tertentu, strata tertentu, gitu. Bagaimana Pak Kiai ini supaya dia bisa benar-benar membuka hati nuraninya itu, lanjutkan sampai 11 bulan ke depan kepedulian sosialnya? Ini memerlukan transformasi pemahaman, juga memerlukan agenda setting yang lebih serius.
tentang bagaimana kita mempersiapkan diri kita memasuki bulan Ramadan dan melibatkan diri kita pada bulan Ramadan. Baik. Yeah. Nah, pelibatan diri yang total dengan pemaknaan yang baik dan selalu dalam proses koreksi. Inilah sebenarnya yang disebut dengan bagaimana kita menjadikan anta'budallah ka'annaka tarahu. Oke. Yeah. Kita beribadah kepada Allah seolah-olah Anda melihat Allah. Ya, betul. Saking menghayati dan sungguh-sungguhnya kita. Nah, pada saat yang sama mencapai derajat katarsis. Apa itu? Menyatunya penghayatan spiritual kita dengan komitmen sosial kita. Membaiknya hablum minallah kita sekaligus meningkatnya kebaikan dalam hablum minannas kita. Nah, ini sebenarnya kuncinya. Satu pertanyaan terakhir ya Pak Kiai. Baik. Ketika saya berkata, puasa membuat saya memahami penderitaan orang miskin. Sejauh mana sih pemahaman itu sungguh menggoyahkan rasa aman dan kenyamanan hidup saya itu? Sejauh mana Pak? Kalau itu maksudnya adalah merasakan secara individual titik, tapi tidak merasakan lebih bersifat konteks sosial, ya, maka dia dapat manfaat, tetapi manfaat itu belum dirasakan secara sistemik. Manfaat yang baik sebenarnya. Yang di awal tadi ya, ad hoc-nya aja ya. Ad hoc-nya saja. Iya. Ad hoc-nya saja. Baik. Ya, begitu kira-kira. Ya. Baiklah Pak Kiai, ini sebentar lagi kita akan berbuka puasa nih. Oh, baik. Akan berbuka puasa, maka kita simpulkan ya Pak Kiai. Oh ya, silakan. Jadi terkait dengan pembahasan kita dengan Pak Kiai tentang puasa dan kepedulian sosial. Puasa di bulan Ramadan bukan hanya ibadah yang bersifat personal, tetapi juga memiliki dimensi sosial yang sangat kuat. Dengan menahan lapar dan dahaga, seorang muslim diajak merasakan apa sih yang dirasakan oleh kaum duafa, apa sih yang dirasakan oleh orang yang tidak berpunya itu. Sehingga dengan demikian, dengan puasa kita akan tumbuh empati, tumbuh rasa syukur kita, dan kepedulian terhadap sesama. Dari sinilah nilai solidaritas dan kasih sayang dalam Islam semakin diperkuat. Demikian Bapak dan Ibu sekalian, diskusi kita dengan Bapak Kiai Haji Profesor J. Muslimin MA PhD seputar topik Ramadan. Kiranya apa yang sudah dibahas dan apa yang sudah didiskusikan pada sore hari ini memberikan pencerahan bagi kita semua tentang keutamaan Ramadan bagi kita selaku umat muslim. Sebelum kami akhiri podcast 9 ini, kami senantiasa mengingatkan, tegakkan hukum dan berikan keadilan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.